Nah, bisa yuk. Bisa. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4. Pagi, Ibu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah, baik, Bu. Alhamdulillah. Semoga semuanya sehat dan tetap semangat belajar ya. Iya, Ibu. Sekarang anak-anak silakan duduk rapi di tempat masing-masing. Siapkan buku dan alat tulisnya ya. Kalau sudah siap, silakan tekan emoji jempol sebagai tanda sudah siap. Baik, semuanya sudah pada siap belajar ya. Baik, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Ibu mau minta untuk Ade Risma memimpin doa terlebih dahulu. Baik, Teman-teman sebelum yang mulai, lain, mari kita ikuti doa dengan khusyuk ya. Kita mulai. oke, Ibu. Baik, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa di dalam hati, berdoa dimulai. Amin. Amin. Beri salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak, hari ini siapa yang tidak masuk Zoom? Indri, Ibu. Wati, Bu. Eh, Kenapa Indi sama Wati? Wati katanya ini nggak ada kuotanya, Bu. Oh ya, kalau Indi Jaring, kenapa? Ibu. Jaringannya tidak ada sana, Ibu. Oke, baik, Ayah nggak baik. masuk ibu ayah. Oh, baik. Baik anak-anak, supaya kita semangat belajar, yuk kita lakukan es bikin terlebih dahulu. Ikuti ibu ya. Kita Iya, mulai Ibu. dengan tepuk semangat ya. Gimana anak-anak siap? Siap, Ibu. Oke, kita mulai ya. Tepuk semangat. Prok, 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 prok. Semangat. Oke, kita mulai ya. Oke, Ibu. Oke, yuk 1, 2, 3. Tepuk semangat. Prok, 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 prok. prok, prok. Semangat. Semangat. Yeay. Bagus sekali. Walaupun kita belajar online, semangat kalian tetap luar biasa. Sekarang Ibu mau tanya dulu nih. Pernah tidak kalian diminta membantu orang tua di rumah? Misalnya Sering, menyapu atau merapikan tempat tidur. sering, Pernah, Ibu. Ibu. Tiap Bagaimana hari perasaan ibu. kalian setelah membantu? Lelah. Senang. Capek ibu. Kenapa capek? Baik. Nah, anak-anak sekarang bayangkan ya, kalau kalian hanya disuruh belajar terus tapi tidak boleh bermain, bagaimana perasaan kalian? Kecewa, marah ibu. Ya, pasti tidak enak ya anak-anak. Itulah yang berkaitan dengan materi kita hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang hak dan kewajiban. Hak itu adalah sesuatu yang kita dapatkan, misalnya kalian berhak mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Sedangkan kalau kewajiban, segala sesuatu yang harus kita lakukan, misalnya belajar dan membantu orang tua. Nah, hari ini kita akan melakukan tujuan pembelajaran kita yaitu kalian bisa memahami apa itu hak dan kewajiban. Kalian bisa menyebutkan contoh hak dan kewajiban apa saja yang ada di rumah, di sekolah, dan kalian juga bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak,
Sekarang kita masuk kegiatan inti ya. Perhatikan layar dengan baik. Ibu akan menampilkan sebuah video pembelajaran tentang hak dan kewajiban. Selama menonton, kalian harus fokus ya, karena nanti ibu akan memberi pertanyaan. Baik, ibu akan share screen terlebih dahulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, bertemu lagi dengan Miss Imas. Di video pembelajaran kita kali ini, kita akan sama-sama belajar tentang hak dan kewajiban anak di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Teman-teman, ketika kita dilahirkan ke dunia, seorang anak pasti langsung mendapatkan hak yang harus dipenuhi oleh orang tuanya. Nah, seiring bertumbuh besar, anak akan ditambahi dengan kewajiban yang juga harus dilaksanakan. Hak dan kewajiban ini harus dilaksanakan secara seimbang. Artinya, kita tidak boleh menuntut hak tetapi tidak melaksanakan kewajiban ataupun sebaliknya. Dampak negatif atau akibat jika hak dan kewajiban tidak dilaksanakan secara seimbang adalah: yang pertama, kehidupan kurang harmonis. Yang kedua, akan menimbulkan ketidakadilan. Yang ketiga, banyak tugas tidak terselesaikan. Yang keempat, merugikan diri sendiri dan orang lain. Dan yang kelima, terjadinya konflik dengan orang lain. Sebenarnya banyak sekali teman-teman dampak negatif lainnya ya. Oke, teman-teman bisa perhatikan gambar ini ya. Ilustrasi gambar ini ada seorang anak yang membuang sampah ke tempat sampah. Kira-kira ini merupakan kewajiban atau hak ya? Betul, membuang sampah ke tempat sampah itu merupakan kewajiban anak atau kewajiban kita semua sebenarnya ya. Lalu gambar yang kedua ini menggambarkan ada seorang anak yang mendapatkan pelukan hangat dari ibunya. Kira-kira dari posisi anak ini dia melaksanakan kewajibannya atau mendapatkan haknya ya? Ya betul, dari sisi anak ini berarti anak ini mendapatkan hak dari orang tuanya, yaitu mendapatkan kasih sayang orang tua. Nah, setelah melihat ilustrasi dua gambar tadi, kita jadi tahu nih, hak itu apa ya? Hak adalah segala sesuatu yang layak dan pantas kita dapatkan atau kita terima. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita kerjakan dengan penuh tanggung jawab. Oke, teman-teman, kita akan mulai pembahasan pertama kita, yaitu mengenai hak anak di rumah. Yang pertama, seorang anak berhak mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya. Yang kedua, berhak mendapatkan pendidikan. Yang ketiga, seorang anak berhak mendapatkan waktu bermain dengan orang tuanya. Yang keempat, seorang anak juga berhak mendapatkan makan dan minum. Yang kelima, berhak mendapatkan perlindungan dari orang tuanya. Yang keenam, seorang anak juga berhak mendapatkan atau berhak mengutarakan pendapat kepada orang tuanya. Nah, ini merupakan salah satu contoh hak di rumah ya. Sebenarnya masih banyak lagi teman-teman. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu kewajiban anak di rumah. Yang pertama, seorang anak wajib berbakti kepada kedua orang tuanya. Yang kedua, wajib membantu pekerjaan rumah. Yang ketiga, wajib menyayangi anggota keluarga. Yang keempat, wajib mematuhi perintah orang tua. Yang kelima, seorang anak juga wajib belajar dengan rajin ketika di rumah ya. Yang keenam, seorang anak wajib menjaga nama baik keluarga dan kewajiban-kewajiban lainnya. Next, kita ke pembahasan tentang hak anak di sekolah. Banyak sekali teman-teman ya. Di antaranya yang pertama, seorang anak berhak mendapatkan pengetahuan dari guru. Yang kedua, seorang anak atau siswa berhak menggunakan fasilitas sekolah. Yang ketiga, seorang siswa atau anak berhak mengeluarkan pendapat saat belajar.
Yang keempat, seorang anak berhak mendapatkan perlindungan dari perundungan. Yang kelima, seorang anak berhak mendapatkan ruang kelas yang nyaman. Dan yang keenam, seorang anak berhak mendapatkan nilai dari guru. Seorang siswa atau anak juga memiliki kewajiban ketika di sekolah. Yang pertama, wajib mematuhi peraturan sekolah. Lalu yang kedua, siswa wajib menjaga fasilitas sekolah. Yang ketiga, wajib menghormati guru dan karyawan di sekolah. Yang keempat, seorang siswa wajib mengikuti pembelajaran dengan tertib. Yang kelima, seorang siswa atau anak wajib menjaga nama baik sekolah. Selanjutnya yang keenam, siswa wajib mengerjakan ujian dengan jujur. Dan sebenarnya masih banyak lagi kewajiban-kewajiban seorang siswa atau anak ketika di sekolah. Tidak hanya di rumah dan di sekolah, seorang anak pasti hidup bermasyarakat ya kan? Nah, di masyarakat, seorang anak juga memiliki hak. Yang pertama, seorang anak berhak mendapatkan keamanan dan perlindungan. Yang kedua, berhak menikmati fasilitas umum. Yang ketiga, berhak mendapatkan pendidikan. Yang keempat, seorang anak berhak berteman dengan tetangga. Yang kelima, seorang anak berhak mendapatkan lingkungan yang bersih dan nyaman. Dan masih banyak lagi hak-hak anak ketika di masyarakat. Selain hak, seorang anak juga memiliki kewajiban ketika di masyarakat. Yang pertama, seorang anak wajib mematuhi aturan di masyarakat. Yang kedua, wajib menjaga fasilitas umum. Yang ketiga, wajib hidup rukun dengan orang lain. Yang keempat, wajib berbuat baik kepada tetangga. Dan yang kelima, wajib menjaga kebersihan di lingkungan masyarakat. Dan masih Oke, baik anak-anak, tadi kita sudah menonton video pembelajaran. Baik anak-anak, Ibu mau tanya dulu nih. Tadi di video disebutkan contoh anak apa saja ya? Ayo, siapa yang mau menjawab? Ya, Ibu. Ya, boleh. Tadi di video itu menjelaskan tentang hak dan kewajiban. Hak yang harus kita kita dapati dan kewajiban yang harus kita laksanakan. Ya, jawabannya bagus sekali. Oke, pertanyaan kedua. Kalau kewajiban anak, apa yang kalian ingat? Ayo, ada yang bisa jawab? Membantu orang tua, Bu. Ya, betul sekali. Kewajiban anak itu seperti membantu orang tua, belajar, dan menjaga kebersihan. Jawaban kalian sudah sangat bagus sekali. Ibu senang sekali karena kalian sudah memperhatikan video dengan baik. Baik, selanjutnya di sini Ibu akan selanjutnya di sini baik anak-anak, waktunya kita mengisi. Baik anak-anak, sekarang kita kegiatan berikutnya ya. Ibu sudah menyiapkan kuis interaktif tentang hak dan kewajiban. Kita bahas bareng-bareng saja ya anak-anak. Kalian bisa scan barcode. Baik, kita mulai anak-anak. Coba di sini ada yang bisa jawab nggak? Hak seorang siswa di sekolah adalah Mendapatkan ilmu, mengerjakan PR. Ibu, itunya mana scan QR-nya? Scan QR-nya ya, sebentar ya. Oke, gimana jelas anak-anak? Oke, yang kedua, contoh kewajiban anak di rumah adalah Membantu orang tua, Ibu.
Ya, betul. Selanjutnya, setelah mendapatkan hak, kita harus Menjalankan kewajiban, Bu. Yang merah, Bu. ya, betul. Selanjutnya nih, salah satu hak anak di rumah adalah Mendapatkan kasih sayang orang tua. Yang biru, Bu. Itu. ya, betul. Nah, yang terakhir nih, jika kita melaksanakan kewajiban dengan baik, maka Hak kita dapat terpenuhi. ya, betul sekali hak kita dapat terpenuhi. Yeay. Oke. Baik anak-anak, kita sudah melihat video pembelajaran, bermain kuis interaktif. Barangkali anak-anak masih ada yang bingung atau ingin ditanyakan, boleh ya. Baik, Ibu, ada yang mau bertanya anak-anak? kalau saya hanya mengerjakan kewajiban, yang saya suka saja, yang tidak suka boleh tinggal, tidak. Oke, baik. Ibu akan jawab ya. Jawabannya itu tidak boleh. Karena semua kewajiban harus dikerjakan dengan baik. Tidak hanya kita suka saja ya. Jika kita hanya memilih kewajiban yang kita sukai, maka tanggung jawab kita tidak akan terpenuhi dan bisa merugikan diri sendiri maupun orang lain. Jadi, kita harus belajar bertanggung jawab dengan mengerjakan semua kewajiban, baik yang mudah maupun yang sulit. Baik, anak-anak ada yang ditanyakan lagi? Baik, kalau tidak ada, Ibu akan akhiri pembelajaran hari ini. Baik, sekian dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya berapa menit lagi, Riz? Aku mau coba dong. Salah Apa ya. ya, Mak? Awas hati-hati nanti tiba-tiba itu lagi tahu. Ih, Nanti ya, nggak usah simpen Mending sumpah. ngulang lagi aja ta biar enak. Siapa lagi yang belum berarti? Aku belum. Aku juga belum. Ya, sabahan. Bu Hanaya masih pakai mukena beo lah. Saya mau sih, cuman untuk revisian doang. Kok Nanti tadi ya? Iya. Mau uncet, mau koma. Revisian doang kok. Sedikit, nggak banyak. Berarti ini kita out dulu terus masuk lagi biar nantinya nggak kepotong apa gimana? Iya, Boleh. Iya nggak? Tadi videonya Soalnya juga bisa udah kedengar lama tak? tadi. Tadi siapa yang nge-record? Angel, Cece sama Indri. Oh iya. Ada suaranya tah?